Good morning, class. So we are from group 3, and we're going to discuss about the developmental tasks. And in this meeting, we only focus on the developmental tasks in adolescence. So our group has 3 members. There are Karin Angelina, Putri Angelica, and the last one, Rina Rus Maria. In this meeting, we have 4 parts. The first part will be explained by me, Karin Angelina. The second part will be explained by Rina Rus Maria, and the other part will be explained by Putri Angelica. So first, before we get started to discuss about what developmental tasks are, we need to know the definition of developmental tasks. So what is developmental tasks? Developmental task is a task that appears in a period within the specific lifespan of an individual. Yang mana tugas-tugasnya jika kita berhasil melakukannya, it will lead us to happiness, success to doing the next task. But if we fail, it will lead us to unhappiness, social disapproval, and it will make us difficult to doing the next task. Jadi, jika kita berhasil melakukan tugas ini, tugas-tugas perkembangan ini, kita bakalan lebih mudah untuk melakukan tugas selanjutnya daripada jika kita gagal melakukan tugasnya. Nah, menyelesaikan tugas-tugas perkembangan kita dengan waktu yang tepat dan secara berurutan, it will be important to growing up with our self-worth and our emotion safety complete. Dan juga itu juga penting untuk memperoleh keterampilan-keterampilan dan kesadaran untuk menciptakan our fulfillment dan juga membangun ikatan emosi kita, dan over time it will contribute to the evolution of our species. Nah, menguasai tugas-tugas perkembangan itu akan membawa kita ke dunia yang berbeda dan dunia yang baru dengan kesadaran detail tentang what life really is dan requires, and apa kehidupan itu sebenarnya dan kebutuhannya. A developmental task is a task as one that arises at a certain period in our lives, the successful achievement of which leads to happiness and success with the next task, while lead to unhappiness, social disapproval, and difficulty with the next task. Evinghurst 1972. Jadi sama seperti yang saya katakan sebelumnya, Evinghurst juga mengatakan bahwa tugas-tugas perkembangan itu adalah tugas-tugas yang muncul atau terjadi pada periode tertentu dalam hidup kita, yang mana jika kita berhasil mencapainya, itu bakalan membawa kita ke kebahagiaan dan kesuksesan untuk melakukan tugas selanjutnya. Namun jika kita gagal, itu akan membawa kita ke ketidakbahagiaan dan juga kurang diterima masyarakat, dan lebih sulit untuk kita melakukan tugas selanjutnya atau menghambat kita untuk melakukan tugas selanjutnya. Evinghurst itu membeda-bedakan tugas-tugas perkembangan itu berdasarkan kelompok usianya. Jadi, tugas perkembangan pada anak-anak, tugas perkembangan pada orang remaja, tugas perkembangan pada orang dewasa itu berbeda-beda. Contohnya pada anak-anak tugas perkembangannya belajar berjalan, belajar bersosialisasi, dan misalnya pada orang remaja, contoh tugas perkembangan itu salah satunya itu menerima tubuh kita dan memanfaatkannya dengan baik dan efektif. Evinghurst juga mengidentifikasi 3 sumber tugas-tugas perkembangan. Yang pertama, sumbernya itu berasal dari physical maturity atau pematangan fisik kita. Contohnya itu kita belajar berjalan, kita belajar berbicara, kita belajar untuk berperilaku diterima oleh lawan jenis kita pada saat kita remaja, dan misalnya pada saat parubaya pada wanita kita belajar beradaptasi untuk pada masa menopause. Nah, sumber yang kedua itu berasal dari kepribadian kita. Jadi contohnya itu perkembangan kepribadian kita atau kematangan kepribadian kita, seperti kita yang mencoba untuk belajar keterampilan-keterampilan yang berguna untuk pekerjaan kita nanti. Nah, sumber yang ketiga itu berasal dari tekanan masyarakat. Jadi tugas-tugas perkembangan yang sumber itu dari tekanan masyarakat. Contohnya, tugas-tugas kita sebagai masyarakat itu kita harus menjadi masyarakat yang baik dan masyarakat yang bertanggung jawab. Next, the definition of adolescence based on the law or marriage law number 1, Article 7, 1974. Jadi berdasarkan Undang-Undang Pernikahan nomor 1 Pasal 7 tahun 1974, seorang laki-laki itu dapat menikah jika umurnya itu sudah mencapai 19 tahun. Nah, tapi seorang perempuan dia dapat menikah jika umurnya itu sudah mencapai 16 tahun.
Yang kedua, berdasarkan point of view of physical development. Jadi berdasarkan perkembangan fisiknya. Jadi berdasarkan perkembangan fisik pada remaja itu bergantung pada masa pubertasnya. Contohnya itu the maturity of organ sex. Jadi pematangan organ-organ seksnya. Perkembangan fisik wanita atau the maturity physics of human itu 2 tahun lebih cepat daripada seorang laki-laki. And then the next one, according to World Health Organization atau berdasarkan WHO, menurut WHO, masa remaja itu adalah masa transisi dari anak-anak ke dewasa. Nah, WHO menyatakan bahwa masa remaja itu adalah rentang umurnya dari umur 12 sampai umur 24 tahun. Dan terakhir, in terms of social psychological factors, jadi berdasarkan psikologi, menurut psikologi, pada masa ini anak-anak itu tidak menganggap level mereka itu di bawah orang tua mereka, tetapi setidaknya sama pada orang tua mereka. Setidaknya dalam hal integritas sosial atau seperti integritas sosial seperti misalnya perkembangan pubertasnya, perkembangan intelektualnya dan sebagainya. And let me introduce to you two experts that have the theory about the developmental talks. Jadi yang pertama itu Robert J. Havinghurst. He was born in June 5th, 1900 in De Pere at Wisconsin, and he died in 31st January 1991 in Richmond at Indiana. His nationality is American, and his subject is physics. The second expert is Elizabeth Harlock. Elizabeth Harlock, 1891 until 1972, was born on June 11, 1891, and she was born into the Harlock family. There are no known marriage or children on record for Elizabeth. Elizabeth died in August 1972 at 81 years of age. Elizabeth Harlock's last known stay was in Columbia City, Wheeler County, and Indiana. The data on this page comes from the official record for Elizabeth Harlock in the SSDI, or United States Social Security Teacher Death Index. And the next part will be explained by Rina Rose Maria. The next topic is developmental tasks in adolescence. Many experts express their opinion about developmental tasks in adolescence, but I will only discuss the opinions of Robert J. Havinghurst and Elizabeth Harlock. You can see other opinion in our paper. Next, please. The first expert is Robert J. Havinghurst. According to him, there are 11 developmental tasks in adolescence. The first is achieve a more mature relationship with peers. Memperoleh hubungan-hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya. So at this stage, adolescents are expected to build a good social relationship with their peers. Teenagers must be able to treat their peers as they should, and teenagers must be able to put their position in the right place when they are with their peers. Jadi, tugas pertama yang harus dilakukan seorang remaja adalah remaja diharapkan bisa untuk membangun hubungan sosial yang baik dengan teman-teman sebayanya. Remaja itu harus bisa menghargai dan memperlakukan teman sebayanya sebagaimana mestinya, yaitu diperlakukan secara baik. Dan harus bisa menempatkan posisinya di tempat yang tepat ketika dia bersama dengan teman sebayanya. Selain itu, remaja juga harus bisa membangun hubungan sosial dengan siapa saja tanpa memandang status atau latar belakang dari teman sebayanya tersebut. The next task is reaching social roles as male or female. Memperoleh peranan sosial yang sesuai dengan jenis kelaminnya. At this stage, teenagers get recognition from their environment about their existence according to their gender. This means that adolescents must be treated well according to their gender. Jadi, pada masa ini remaja itu membutuhkan pengakuan dari lingkungannya tentang keberadaannya sesuai dengan jenis kelaminnya. Artinya, remaja itu harus diperlakukan sesuai dengan jenis kelaminnya. Misalnya, remaja putri harus lebih dilindungi dan harus diperlakukan secara halus. Selain itu, remaja juga membutuhkan peranan sosial yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Misalnya pada remaja putra, dia memiliki hak untuk menjadi pimpinan kelas, tetapi dia juga harus bisa bertanggung jawab atas tugas-tugasnya sebagai pimpinan kelas yang baik.
atau jika dia diterima di organisasi kepemudaan, artinya remaja ini harus bisa melakukan tugas-tugasnya di organisasi kepemudaan itu dengan baik dan bertanggung jawab. The third task is accept his physical state and use it effectively, menerima keadaan fisik dan menggunakan tubuh secara efektif. This means that adolescents must be able to accept their physical condition, for example, their weight, their height, body shape, and facial condition. Jadi tugas selanjutnya yang harus dilakukan di masa remaja adalah harus bisa menerima kondisi fisik, misalnya berat badan, tinggi badan, bentuk tubuh, hingga kondisi wajah. Bahkan jika terdapat cacat atau kekurangan atau ada hal lain yang tidak diinginkan oleh seorang remaja di tubuhnya, dia harus tetap bisa menerima kekurangan tersebut dengan baik dan puas dengan keadaan dirinya. Selain itu, remaja juga harus bisa menggunakan anggota tubuhnya dengan baik dan sewajarnya. Remaja harus merawat tubuhnya, tidak boleh melukai ataupun merusak tubuhnya. Misalnya remaja itu diizinkan untuk menggunakan gadget atau komputer selama maksimal 5 jam sehari dengan istirahat di masa penggunaan tersebut. Karena lebih dari situ dapat merusak matanya, dapat menyebabkan gangguan pada tulang punggungnya, dan dapat merusak otaknya, artinya dia bisa merusak tubuhnya. The next task is achieve emotional independence from parents and other adults, memperoleh kebebasan dan melepaskan ketergantungan diri dari orang tua dan orang dewasa lainnya. So at this stage, adolescents must be able to be independent, not depending on their parents or other adults. Teenagers must be able to solve their problems, make decisions independently, and be responsible for everything they do. Jadi karena pada masa ini remaja sudah bisa berpikir matang, jadi remaja itu harus mulai belajar untuk mandiri. Remaja harus sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, mengambil keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab atas segala yang telah dilakukannya. Pada usia ini, orang tua sudah mulai bisa melepaskan atau memberi kebebasan kepada anaknya, sehingga anaknya itu bisa belajar untuk bersikap mandiri. Tetapi remaja masih membutuhkan bimbingan dari orang tuanya dan membutuhkan saran untuk misalnya ketika dia mengambil keputusan, dia butuh saran-saran dan masukan supaya keputusan yang dia ambilnya itu adalah keputusan terbaik yang tidak merugikan pihak manapun. The next task is choosing and preparing for a career or job. Melakukan pemilihan dan persiapan untuk karir atau pekerjaan. At this stage, teenagers are expected to be able to prepare themselves to start working and support themselves. Teenagers are given freedom to choose the career or job that they want, and they must try independently to get that career. Jadi di Indonesia sendiri usia remaja itu sudah termasuk ke dalam usia angkatan kerja. Apa itu usia angkatan kerja? Usia angkatan kerja adalah usia di mana seseorang dianggap sudah matang untuk mulai bekerja. Jadi remaja itu diharapkan untuk bisa mempersiapkan dirinya untuk memulai suatu pekerjaan, melakukan persiapan-persiapan yang dapat membantunya untuk menghidupi dirinya sendiri. Jadi remaja juga diberi kebebasan untuk memilih pekerjaan yang dia inginkan, tetapi dia juga harus bisa berusaha secara mandiri untuk memperoleh pekerjaan tersebut. Dan jika dia sudah mendapat pekerjaan, dia juga harus melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab pekerjaannya dengan baik. The sixth task is achieve a guarantee of economic independence, memperoleh kebebasan ekonomi. Because teenagers are mature and allowed to work, it means that they are economically free. Adolescents are no longer depend on their parents or adults economically. Jadi karena tadi remaja sudah diizinkan untuk mulai bekerja, sudah dianggap matang untuk bekerja, artinya remaja sudah bisa untuk menghidupi dirinya sendiri. Remaja sudah bisa untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya sendiri. Jadi remaja itu harus mulai belajar untuk tidak bergantung kepada orang tuanya atau orang dewasa lainnya dari segi ekonomi. Hal inilah yang disebut dengan kebebasan ekonomi. Next, please.
The next task is learn to plan family life, persiapan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. At this stage, a person will experience puberty. This means that the organs in his body arrive, including his reproductive organs. At this stage, teenagers will also be attracted to the opposite sex. Jadi pada usia ini, pada usia remaja, seseorang akan mengalami pubertas. Artinya, baik secara fisik ataupun mental, dia sudah matang. Organ-organ di tubuhnya sudah matang, termasuk organ reproduksinya. Jadi, pada usia ini remaja itu sudah bisa menghasilkan keturunan melalui perkawinan. Dan pada tahap ini juga remaja mulai tertarik kepada lawan jenisnya. Untuk itu, remaja ditugaskan untuk mempersiapkan dirinya agar bisa menghadapi kehidupan berumah tangga dan membentuk keluarga baru melalui perkawinan. Next task is develop intellectual skills, mengembangkan keterampilan dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga negara yang baik. At this stage, adolescents are expected to be able to practice their knowledge and gain experience to hone skills. Jadi pada tahap ini remaja itu diharapkan untuk bisa mempraktikkan pengetahuan-pengetahuannya dan juga menambah pengalaman supaya untuk mengasah keterampilannya. Pengetahuan dan keterampilan itu harus dipergunakan seorang remaja untuk bisa membangun negaranya. Contohnya, Bapak B.J. Habibie yang belajar di Jerman, tetapi dia kembali ke Indonesia untuk mempraktikkan pengetahuannya. Ia merancang pesawat N250 yang sekarang dikenal dengan pesawat Gatot Kaca Indonesia. Selain itu, remaja juga dituntut untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi remaja itu harus tahu tugas dan tanggung jawabnya, hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, harus bisa menaati peraturan dan perundang-undangan di negaranya, dan bisa menghargai warga negara lainnya. The next task is achieve socially responsible behavior, memupuk dan memperoleh perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. In accordance with the first and the second task that I have explained earlier, adolescents are required to be able to treat other people or their social environment well. This applies to the contrary, adolescents must be treated well by their environment too. Jadi, sesuai dengan tugas yang pertama dan kedua yang telah saya jelaskan tadi, remaja itu dituntut untuk bisa memperlakukan orang lain dan lingkungan sosialnya dengan baik. Harus bisa membangun hubungan sosial yang baik dengan siapa saja tanpa memandang status atau latar belakang orang tersebut. Hal ini juga berlaku sebaliknya, remaja juga harus bisa diperlakukan dengan baik oleh lingkungannya, dan remaja juga harus bisa diterima dengan baik oleh orang-orang yang ada di lingkungan sosialnya. The next task is obtain a set of values and an ethical system as a guide in behavior. Memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman berperilaku. Even though they have been given freedom, adolescents still need to be given direction on how to behave properly. Teenagers need values and guidelines that can help them behave well in order to be well accepted by their environment. Jadi, meskipun tadi remaja sudah dilepaskan, sudah bisa diberi kebebasan untuk bertindak secara mandiri, tetapi remaja itu tetap diberi arahan dan bimbingan mengenai cara berperilaku yang baik dan benar. Jadi remaja itu tetap membutuhkan nilai-nilai, peraturan, pedoman yang dapat membantunya berperilaku yang baik sehingga dapat diterima oleh lingkungannya. Jadi remaja itu juga harus bisa melakukan dan menghormati nilai-nilai, tradisi, dan adat istiadat yang ada di lingkungan itu sehingga dia bisa menyatu dengan lingkungan itu dan dapat diterima dengan baik. The last task is practicing the values of faith and devotion to God within daily life, both personal and social. Mengamalkan nilai-nilai kepercayaan dan pengabdian kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, baik pribadi maupun sosial. At this stage, adolescents' faith has also mattered. Teenagers already know to do the right thing according to their belief. Jadi, pada usia ini, kepercayaan dan keimanan seorang remaja juga dianggap sudah matang.
Remaja itu sudah tahu berbuat apa yang benar sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Remaja sudah mengerti apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh agamanya. Oleh karena itu, pada usia ini remaja sudah harus bisa melakukan hal-hal yang benar, mengamalkan ajaran agama dan kepercayaannya, melakukan hal-hal yang diperbolehkan dan menjauhi larangan agamanya. Dan remaja itu harus bisa melakukan kewajibannya terhadap Tuhan, yaitu untuk beribadah dan melakukan kewajiban terhadap sesamanya, yaitu untuk menghargai, untuk menolong, dan untuk bertoleransi. Next, please. The next expert is Elizabeth Hurlock. According to him, there are three developmental tasks in adolescence. The first is learn to adapt to new life patterns, belajar beradaptasi dengan pola hidup baru. At this stage, teenagers are able to think carefully and live independently. Teenagers must start learning not to depend on others. Jadi pada tahap ini remaja itu sudah bisa berpikir matang. Karena masa remaja adalah masa transisi untuk menuju masa dewasa, artinya remaja sudah harus mulai membiasakan diri hidup selayaknya orang dewasa, mengambil keputusan sendiri, menghidupi dirinya sendiri, dan melakukan segala tanggung jawab tersebut secara mandiri. Jadi remaja itu harus mulai berpikir dewasa, berperilaku layaknya orang dewasa, tidak pernah bergantung kepada orang lain. Dan juga pada masa ini remaja sudah bisa mulai untuk bekerja, artinya dia harus mulai beradaptasi dengan tanggung jawab dan tugas-tugas pekerjaannya dengan baik sehingga bisa melanjutkan kehidupannya dengan baik pula. The next task is learn to own high ideals, belajar untuk mencapai cita-cita tinggi. At this stage, teenagers must start thinking about the future. Teenagers must start choosing their career or job that they want and strive to achieve that job independently. Jadi pada usia ini remaja sudah mulai harus memikirkan tentang masa depannya. Remaja itu harus mulai memilih karir atau pekerjaan yang dia inginkan dan harus berjuang untuk mencapai pekerjaan itu secara mandiri. Dan remaja juga harus mulai memenuhi keinginannya secara mandiri. Misalnya jika dia memiliki keinginan untuk bekerja di satu bidang, artinya dia harus mulai harus mempersiapkan diri, belajar dengan sungguh-sungguh tentang bidang tersebut dan kemudian memilih jurusan tersebut saat dia kuliah, memperbanyak pengetahuan dan pengalaman supaya dia bisa siap dalam bekerja dan melakukan pekerjaan tersebut dengan penuh tanggung jawab. The last task is looking for self-identity, and at the age of maturity, begin learn to establish self-identity. Mencari jati diri dan pada usia dewasa sudah bisa membentuk jati diri. Adolescence is a time to seek identity. At this time, adolescents will learn to know and understand themselves. Teenagers must know what they want and must know how to achieve their desire. Jadi pada usia ini remaja harus belajar mengenal, memahami, dan mengerti dirinya sendiri. Misalnya bagaimana sih kepribadian saya yang sebenarnya, hal apa sih yang saya suka, apa saja yang tidak saya suka, bagaimana cara saya menyelesaikan masalah, apa keinginan terbesar saya. Remaja harus tahu apa saja hal tersebut dan mulai mengenal dirinya sendiri dengan baik. Remaja harus tahu apa yang dia inginkan dan harus tahu juga cara untuk mencapai keinginan tersebut. Jadi pada saat usia dewasa dia tidak lagi terombang-ambing dan bingung dengan dirinya sendiri karena dia sudah belajar untuk mengenal dirinya dan mendapatkan jati dirinya yang sebenarnya. Jadi pada saat usia yang dewasa dia sudah fokus untuk merealisasikan keinginan dan mimpi-mimpinya tadi. I think that's all for me. Back to the moderator. Okay, then the next part will be explained by Putri Angelica. Okay, the third is the factors. So I'll try to explain what factors which determine adolescents when they want to doing their developmental tasks. Next, please.
first is developmental level. Before we want to start our developmental text, we have to make ensure ourselves that our developmental level is at least same with our peers. Cause if it not same with our peers, it will become obstacles in some days. Jadi sebelum kita melakukan tugas-tugas perkembangan kita, yang pertama kali harus kita pastikan itu tahapan perkembangan kita itu sudah sama dengan teman-teman sebaya kita. Karena apa? Dalam melakukan tugas-tugas perkembangan itu akan ada interaksi dengan teman-teman sebaya. Kalau perkembangan yang ada pada diri kita itu tidak sama dengan teman-teman sebaya kita, akan muncul hambatan-hambatan ke depannya. Contohnya, kalau teman-teman sebaya kita pada umumnya sudah memiliki tinggi yang jauh di atas kita, sementara tinggi kita tidak sama dengan teman-teman sebaya kita, maka akan sangat sulit buat kita untuk berinteraksi dengan mereka. Kita akan merasa bahwa kita akan menjadi objek bully akan menjadi objek bully mereka, akan menjadi bahan olok-olokan mereka karena perkembangan kita itu tidak sama dengan mereka. Bisa juga tidak hanya dalam bentuk fisik, tapi juga dengan pemikiran. Yang kedua, opportunity to learn assignment development. Before we start to do our developmental text, the first thing we have to know is what is our text as adolescents. Jadi sebelum melakukan tugas-tugas perkembangan, sebenarnya kita harus mengetahui dulu apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai remaja. Setelah kita memahami bagaimana cara melakukan tugas-tugas kita itu, namun masih banyak remaja yang belum mengetahui tugas-tugasnya dan tanggung jawabnya sebagai remaja. Biasanya itu disebabkan oleh banyak hal, namun pada umumnya masalah ekonomi yang paling sering menjadi penyebab hal itu. Kenapa? Karena masih banyak anak remaja yang harus membantu orang tuanya untuk mencari uang, sehingga waktu untuk berkumpul atau bermain bersama teman-temannya itu juga terbatas. Sementara semakin sering kita berkumpul, bergaul dengan teman-teman sebaya kita, semakin banyak hal-hal baru yang kita ketahui, di mana hal baru itu juga merupakan salah satu tugas perkembangan kita sebagai remaja. Next, please. Yang the third is motivation. Something mental text because sometimes they think their weakness make them not feel free to interact with other, especially their peers. Yang ketiga itu motivasi. Kenapa motivasi menjadi salah satu faktor yang menentukan remaja untuk melakukan tugas-tugas perkembangannya? Karena pada umumnya remaja itu sebenarnya sudah mengetahui, memahami, dan tahu bagaimana cara-cara untuk melakukan tugas perkembangannya. Namun karena mereka memiliki kekurangan yang ada pada dirinya, misalnya tadi mungkin mereka merasa tidak sama dengan teman-teman sebayanya, baik dari segi penampilan ataupun pemikiran. Jadi mereka merasa mereka tidak bisa melakukan tugas-tugas perkembangan mereka sebagai remaja. Jadi di sini motivasi diperlukan untuk meyakinkan remaja bahwa mereka bisa melakukan tugas-tugas perkembangan mereka dengan baik, walaupun mereka memiliki kekurangan yang ada pada diri mereka. Yang ketiga, the fourth is body disability and health. I think the most important thing when we want to do our developmental text is body disability and health. Because if a person has a poor health condition, he will have limitation to do some activities as well as doing a developmental text. Jadi sebenarnya kesehatan dan juga cacat tubuh itu menjadi salah satu faktor penentu yang paling penting untuk kita melakukan tugas-tugas perkembangan kita sebagai remaja. Karena apa? Kalau seseorang memiliki kondisi kesehatan yang tidak baik, maka dia akan memiliki batasan untuk melakukan beberapa aktivitas. Sama halnya, juga dia akan memiliki batasan untuk melakukan tugas-tugas perkembangannya sebagai remaja. Maka pada umumnya, seseorang yang memiliki kondisi kesehatan kurang baik akan lebih lama menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya sebagai remaja jika dibandingkan dengan seseorang yang memiliki kondisi kesehatan yang cukup baik. The fifth is intelligence level and creativity. I think the intelligence level are needed when we want to do our developmental text because we needed to understanding the problems that arise as developmental text is also one of the important points to do our developmental text
when we want to finish it well. Jadi tingkat pemahaman dan juga kreativitas diperlukan untuk melakukan tugas-tugas perkembangan kita atau menjadi salah satu faktor yang penting untuk melakukan tugas-tugas perkembangan. Karena apa? Tingkat penalaran atau tingkat nalar yang cukup tinggi itu diperlukan untuk bisa memahami masalah-masalah yang ditimbulkan yang berkaitan dengan tugas-tugas perkembangan. Dan juga itu diperlukan untuk menyelesaikan atau menemukan solusi-solusi dari masalah yang timbul sebagai tugas-tugas perkembangan sebagai remaja. The next is next slide please. The third is implication of developmental text in adolescence. The amount of adolescents' interest in learning activities is strongly influenced by their interest in work. If he hopes to get a job, then he will study hard. Jadi, besarnya minat remaja pada kegiatan belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh minat bakat mereka pada pekerjaan yang akan mereka tuju pada masa depan atau pada suatu hari nantinya. Jadi, kalau remaja sudah menargetkan sesuatu untuk yang akan menjadi pekerjaan atau yang menjadi target mereka di kemudian hari, mereka akan belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai apa yang sudah mereka targetkan. Berbanding terbalik dengan orang-orang yang belum menargetkan sesuatu untuk menjadi pencapaiannya di kemudian hari, mereka akan belajar seperlunya saja. The second is one of the social roles of adolescents in society. He wants to fulfill one of his developmental tasks, namely obtaining social roles. Implement developmental at your school. Some of the effort that need to be made in the provision of education in connection with the interests and abilities of adolescents related to their life ideals include career guidance in an effort to direct students to determine the choice of education and type of work according to their abilities. So, the amount of adolescents' interest in learning activities is strongly influenced by their interest in work. If they hope to get a job, then they will study hard. Thus, if teenager in question wants to fulfill one of his developmental tasks, selecting and preparing for a job field, then he will learn maximally to get good grades so that he can be accepted to work in the workplace or job he wants. Jadi sebenarnya tingkat minat seorang pelajar atau seorang remaja dalam kegiatan belajar mengajar itu sangat dipengaruhi oleh minat mereka pada suatu pekerjaan. Contohnya, jika seseorang sudah menargetkan akan menjadi apa dia di kemudian hari, dia akan belajar semaksimal mungkin untuk menghasilkan nilai yang cukup baik agar dia dapat diterima di tempat bekerja atau dapat menciptakan pekerjaan yang sesuai dengan target yang dia sudah rencanakan sebelumnya. Next, please. To develop an ideal family model, it is necessary to A. Guidance on how to interact by teaching social ethics through character education and family education. B. Guidance students to understand the norms that apply well in the family. I think that's it. Back to the moderator, please.
Okay, guys, that's all from us. Um, we are apologize if we make mistake, and thank you for paying attention. If you have any question, you please ask. Thank you.